yang sudah hadir untuk kegiatan matrikulasi atau persiapan untuk sertifikasi warehouse supervisor. Jadi sekali lagi untuk warehouse supervisor ini sebenarnya penyelenggaranya adalah uji sertifikasi oleh lembaga sertifikasi profesi yang ada di APP yaitu LSP. Saya buka dulu. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk kehadiran. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk kehadirannya semua dan mudah-mudahan dengan kehadiran teman-teman semua di sini dapat memacu semangat kita semua untuk menjadi kompeten yang dibuktikan dengan sertifikasi kompetensi dari BNSP. Sertifikasi dari BNSP ini bukan APP yang mengeluarkan, tapi yang mengeluarkan merupakan Badan Nasional Sertifikasi Profesi yang levelnya itu adalah nasional, diakui secara internasional. Nanti untuk acara hari ini kita akan bagi ke dalam beberapa tahapan. Pertama-tama nanti kita akan coba jelaskan dulu apa sih sertifikasi profesi ini. Kemudian kenapa penting sertifikasi profesi ini, nanti saya mohon bantuan kepada Pak Agus untuk sedikit menjelaskan. Kemudian nanti kita akan coba dulu nih, sebelum nanti ada Bu Winanda dan Pak Eko yang akan menjelaskan tentang proses sertifikasinya seperti apa. Saya mau tahu dulu nih dari teman-teman sendiri, itu apa sih yang ada di benaknya yang perlu ditanyakan dulu ke kita, sehingga nanti kita bisa jawab, atau nanti bisa dijawabnya setelah nanti ada pemaparan materi dari Bu Winanda dan dari Pak Eko. Dan kalau informasi yang sudah saya dapatkan dari LSP, bahwa LSP sudah mengirimkan modul dan juga unit kompetensi yang akan diujikan, serta ada beberapa dokumen yang perlu diisi oleh teman-teman semua di sini sebelum mengikuti ujian. Gitu. Nah, pertama-tama saya mau menyampaikan dulu bahwa uji sertifikasi ini akan sangat penting, khususnya untuk membuktikan kompetensi Anda di bidang, khususnya warehouse supervisor, yaitu uji yang akan kita lakukan di minggu depan. Dalam uji kompetensi ini, jika Anda berhasil, maka Anda akan mendapatkan sertifikat yang dikeluarkan oleh lembaga nasional, yaitu BNSP. Sertifikat ini tentunya akan menambah portofolio Anda dan bisa menambah nilai jual Anda ketika nanti Anda masuk ke dalam perusahaan. Dan itu juga pasti akan menambah nilai Anda di mata perusahaan bahwa Anda memiliki keunggulan dibandingkan dengan yang lain. Ada mahasiswa kemarin yang sempat bertanya, Pak, ini wajib lulus nggak gitu? Atau harus ikut aja? Nah, dari APP sendiri sebenarnya kita mewajibkan untuk mengikuti sertifikasi. Lulus atau tidaknya itu nomor 2. Namun akan sangat sayang sekali kalau Anda itu menyia-nyiakan kesempatan ini. Kenapa? Karena satu, Anda punya kesempatan yang sangat mudah untuk bisa mendapatkan sertifikasi nasional secara gratis. Nanti ketika Anda sudah lulus, lalu Anda mau coba ambil sertifikasi ini, Anda boleh deh coba googling sendiri. Kalau Anda googling sendiri, Anda merasa bahwa, oh kayak karir saya mentok nih, saya perlu punya tambahan kompetensi. Anda mau ambil sertifikasi untuk warehouse supervisor. Di luar sana itu biayanya sangat mahal, bisa 3 juta ke atas. Jadi jangan sampai gara-gara hanya, aduh males deh, itu menghambat Anda untuk bisa mendapatkan kesempatan ini. Ini kesempatan yang sangat-sangat sayang sekali untuk dilewatkan. Jadi mohon, karena Anda juga sudah masuk di industri, sudah tahu pekerjaan di sana seperti apa, ada juga mahasiswa-mahasiswa yang bagus, yang terpilih, mohon coba untuk sebisa mungkin harus lulus, karena ini untuk Anda sendiri juga. Dari saya itu, sebagai pembuka, mungkin ada masukan, tambahan, informasi lain dari Pak Agus, selaku Ketua Lembaga Sertifikasi Profesi Politeknik APB Jakarta, untuk menjelaskan lebih jelas lagi apa itu sertifikasi, pentingnya sertifikasi bagi mahasiswa. Kepada Pak Agus, dipersilakan. Silakan Pak Agus. Baik, Ibu Arika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pada Bu Erika, Bu Winanda, Bu Pak Eko, serta para mahasiswa program studi logistik ya, manajemen industri logistik. Sedikit kita akan menjelaskan tentang peran serta Lembaga Sertifikasi Profesi Politeknik APP
yang memang diperuntukkan untuk mahasiswa, khususnya mahasiswa APP sendiri ya, seperti itu. Nah, LSP atau Lembaga Sertifikasi Profesi Politeknik APP ini merupakan kepanjangan tangan dari Badan Nasional Sertifikasi Profesi. Dan LSP Politeknik APP ini dipercaya oleh BSP untuk melakukan sertifikasi khususnya adalah mahasiswa yang ada di lingkungan kita atau LSP Politeknik APP untuk mahasiswa kita sendiri seperti itu. Nah, kenapa itu harus ada LSP? Adalah peran serta LSP itu adalah melakukan uji kompetensi untuk kurikulum yang sudah diberikan atau materi yang sudah diberikan. Pak Agus? Pak Agus? Pak Agus, ada gangguan koneksi sepertinya, sehingga tidak bisa melanjutkan. Kita akan coba tunggu sebentar atau kita coba lanjut saja ya, sambil nanti menunggu Pak Agus masuk kembali. Bu Nanda? Silakan Bu Erika. Oke, baik. Kira-kira gambarannya seperti itu bahwa LSP ini merupakan lembaga yang ada di bawah BNSP dan dia nanti diberikan kewenangan untuk melakukan sertifikasi kompetensi dan mengeluarkan sertifikat kompetensi bagi yang dianggap lulus dan kompeten. Dan yang akan kita lakukan hari ini adalah minggu depan itu adalah pelaksanaan untuk warehouse supervisor. Dan ini pasti akan sangat berguna sekali bagi Anda untuk menambah portofolio Anda nantinya. Nah, sebelum saya masuk nanti ke sesi berikutnya nih, penjelasan dari Pak Eko dan juga Bu Winanda, saya mau coba dulu dong keluh kesah atau pertanyaan-pertanyaan atau kebingungan-kebingungan dari teman-teman dulu, supaya nanti kita bisa tahu nih kira-kira apa saja yang harus dijelaskan dan apa saja yang perlu ditambahkan dulu. Silakan, ada yang mau nanya dulu nggak? Atau ada yang merasa takut? Atau ada yang merasa tidak siap? Coba silakan. Ada? Iya, selamat pagi Bu. Selamat pagi, Maynard. Kalau Maynard paling kaget sama bingung aja sih, soalnya kan pertama masuk grupnya itu bareng yang sama teman-teman reguler, terus belum ada info juga mengenai kapan pelaksanaan, dan terus ternyata berbarengan dengan itu pas kalau nggak salah hampir sama lah ya, apa beda jeda berapa jam, pas diumumin ada pengarahan hari ini, terus pas sorenya langsung dijoinin ke grup pelaksanaan tanggal 24. Jadi kayak wow gitu. Mungkin nggak tahu juga sih, maksudnya kalau cuman seminggu mungkin ya harusnya sih ya bisa lah ya. Bu. Seminggu bisa lah ya untuk persiapan. Insya Allah mudah-mudahan bisa. Maaf tadi Pak Agus terputus, Pak Agus. Pak Agus. Pak Agus, sepertinya Pak Agus masih belum nyambung ya. Itu nanti untuk masalah. Bu Erika, tadi sepertinya aja. Iya, sinyalnya kurang bagus ya Pak ya. Halo Pak Agus.
Oh, sayang sekali nih Pak Agus nih. Bagus. Sayang sekali nih Pak Agus nih. Oke, nanti kalau terkait ini ada beberapa yang Halo, ya buat ya, udah nyambung. Silakan Pak Agus. Bisa? Halo. Pak Agus. Waduh, Pak Agus lagi gangguan nih. Nanti mungkin Pak Eko bisa minta tolong untuk menghubungi Pak Agus ya, by phone aja gangguan. Jadi mungkin nanti kita bisa digeser ke sinyalnya di tempat. Iya, jelek ya Pak ya? Ya, Mbak Rika apa sudah bisa? Iya, putus lagi. Iya, putus lagi. Nggak apa-apa, nanti banyak tanya jawab saja. Oke, baik tanya jawab. Nanti boleh tanya jawab di Pak Agus ya, sinyalnya kurang bagus soalnya. Boleh. Oke. Nanti untuk masalah timing, penjadwalan, dan mempersiapkan diri, nanti ini karena kita ngejar sebelum Lebaran untuk yang gelombang pertama, jadi makanya agak mendadak memang, karena awalnya sebenarnya kita mau bikinnya di akhir-akhir, tapi karena kita punya Lebaran yang cukup panjang nanti liburnya, jadi kita memang mengadakannya di sebelum Lebaran ini untuk yang gelombang awal. Dan harapannya karena kelas 2 sistem adalah sudah duluan kerja praktek, jadi sudah punya pengalaman lebih banyak dibanding dengan teman-teman yang lain. Dan harapannya adalah Anda bisa lulus cepat. Jadi Anda bisa lulus lebih cepat dan ketika lulus sudah mendapatkan sertifikasi. Tujuannya itu. Oke, baik. Ada lagi? Itu dulu Merat ya. Nanti mungkin akan dijawabnya lebih lanjut lagi. Dan kemudian untuk persiapan dari LSP, itu LSP sudah mengirimkan ada beberapa modul. Ada buku 4 modul ya Pak ya? Buku informasi aja kan ya Pak ya? Ya, semuanya sudah di-sharing Bu. Mungkin ya. Jadi yang perlu Anda baca itu adalah sebenarnya ada buku informasi. Ada selain buku informasi, ada buku kerja juga nggak Pak? Yang dikirimkan? Iya, ada Bu. Ada buku informasi, ada buku kerja juga. Ya, jadi ada buku informasi, ada buku kerja. Buku informasi ini adalah isi dari modulnya. Jadi sebenarnya seluruh soal yang akan ada di ujian nanti itu semuanya ada pada modul. Tapi jangan takut juga bahwa, oh saya kalau nggak kebaca semua itu nanti nggak bisa. Sebenarnya ada beberapa hal yang secara logik itu kalau Anda sudah paham logistik, itu bisa Anda jawab. Nah, dengan membaca modul itu akan jauh lebih membantu. Dan bisa membantu lagi seperti apa, akan lebih mudah kalau Anda baca buku semuanya, Anda kerjakan soal-soal yang ada di sana. Kalau latihannya minggu ini kan masih bisa ya, sambil nunggu subuh atau nunggu buka gitu, itu Anda kerjakan, lihat modulnya, jawabannya apa, lihat modulnya. Lebih banyak latihan seperti itu akan cukup untuk membantu Anda untuk mempersiapkan di ujian nanti. Gitu. Jadi kalau nggak sempat baca sekilas-sekilas, lalu kerjakan soalnya. Seluruh soal dari modul yang sudah diberikan oleh LSP. Latihan soal. Oke. Yang lain? Izin bertanya, Bu. Iya, silakan Dinda. Modulnya itu maksudnya udah dikirim kemana ya, Bu? Soalnya ngerasa belum nerima modul apa-apa, Bu. Oh gitu. Jadi kemarin kita kirimkan lewat WA Group ya. WA Grupnya sudah terima belum ya? Dina sudah masuk ke WA Group belum? Udah, Pak. Tapi teman-teman yang lain juga katanya nggak ada, Pak. Oke, nanti saya share ulang aja ya. Iya, Pak. Makasih ya, Pak. Sama. Oke. Yang lain belum terima semua? Yang belum terima angkat tangan dong. Ada fitur raise hand kan ya? Oh, udah terima semua nih, nggak ada yang angkat tangan. Oh iya, banyak. Nambah. Banyak ternyata yang belum terima. Iya, nanti tolong dikirim ulang ya Pak Eko ya. Hari ini kalau bisa, jadi mereka sudah mulai bisa baca dan latihan. Oke, cukup. Tangannya sudah boleh diturunkan lagi sekarang. Terima kasih. Next, pertanyaan selanjutnya. Ada lagi? Masih ada pertanyaan lagi? Ini Wahid malah tepuk tangan, bukannya angkat tangan. Oke. Ada lagi? Cukup ya. Nanti mungkin akan lebih banyak pertanyaan lagi setelah ada pemaparan dari Bapak Ibu LSP di sini. Kesempatan pertama saya akan berikan kepada Pak Eko. Silakan Pak Eko untuk menjelaskan teknis pelaksanaannya seperti apa. Baik, terima kasih Bu.
Selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini ya, baik seperti yang sudah dijelaskan oleh Bu Erika bahwa tanggal 24 itu kita akan melaksanakan uji kompetensi ya. Jadi Anda sudah mendaftar by online ya. Jadi semuanya sudah kita rekap dan semua sudah terdaftar. Kemudian dari berkas yang sudah Anda upload nanti akan kita siapkan semuanya. Hingga nanti Anda persiapkan diri Anda untuk uji kompetensi pada tanggal 24 ya. Ini sudah selesai magang semua kan ya? Sudah. Ada yang belum. Oke. Yang belum, Pak. Oke. Belum, Pak. Jadi, Belum, Pak. Oke, kalau belum berarti kan sesuai ya. Jadi kita adakan hari Sabtu supaya nanti tidak mengganggu waktu magang Anda. Maaf, domisilinya semuanya di Jabodetabek atau ada yang di luar Jabodetabek? Ada yang di luar, Pak. Banyak yang di luar. Boleh angkat tangan Sepertinya lagi? jaringannya Ya. di suaranya Pak Eko. Boleh Kenapa? angkat tangan lagi yang ada di luar Jawa ya, luar Jawa. Atau mungkin tanggal 24 posisinya tidak berada di Jabodetabek. Atau mungkin agak kesulitan untuk datangnya. 5 orang ya berarti ya? Ada Oke, lagi yang berada di luar Ah. Jabodetabek pada tanggal 24? Buat catatan kita ya. Jadi ada 6 orang di sini. Nanti kita akan Jadwal ulang bicarakan di dulu. waktu lain ya? Ya, maksudnya kita bicarakan dulu nanti mekanisme seperti apa, nanti kita infokan ya. Yang jelas Anda siap dulu pada tanggal 24 ya. Ini maksudnya yang tanggal Oke, 24 nggak bisa dia berada di luar atau sekarang ada di luar? Tanggal 24 24 berada ya. di luar Jadi kita uji Jabodetabek. kompetensinya tanggal 24. Berada Jadi di mungkin luar kalau Jabodetabek ya, bukan berada di luar rumah. Iya. Iya, Bu. Atau mungkin Anda domisilinya di luar Jabodetabek, tapi pada tanggal 24 Anda bisa hadir ya, tidak masalah seperti itu. Jadi tanggal 24 kita akan mengadakan uji kompetensi. Nah, Coba kita coba absen sebentar Pak ya. Wahid di mana? iya. Ini tadi Oh, tinggal 3 tadi orang. ada 7 orang. Bu. Saya di Tegal, Bu. Oh ya, Wahid di Tegal. Beda. Wahid Tegal. Wahid di Kendal. Oh, kok jadinya sendirian aja? Wahid sendiri ya jadinya. Enggak, sudah Bu, saya sudah angkat tangan tadi. Ada 7 orang. Rafli Karawang masih dekat kali ya? Karawang kemungkinan kayaknya bisa ya, belum Jabodetabekar kan? Jabodetabekar sekarang. Ya intinya sih Lanjut Pak Eko. tanggal 24. Karena gini ya, kenapa kita harapkan seperti itu? Karena seperti pengalaman tahun kemarin itu banyak beberapa dari kelas Anda itu meminta informasi kepada kita untuk mengadakan uji kompetensi lagi. Jadi mereka mau resertifikasi ulang. Karena mereka membutuhkan sertifikat itu ya. Jadi daripada nanti Anda uji kompetensi di tempat lain dan biayanya cukup mahal, ya lebih baik Anda sertifikasi di sini saja kan ya, gratis. Kemudian Anda juga nanti bisa dapatkan sertifikat yang sama. Jadi Anda uji kompetensi di tempat manapun juga sertifikatnya sama. Sertifikatnya berlogo BNSP, Garuda seperti itu. Oke, jadi nanti pada tanggal 24 Anda datang mulai pagi ya. Asesonnya sudah ditentukan. Kemudian lokasinya di Politeknik APP ya. Jadi nanti waktunya tidak lama paling. Nanti akan di screening ya, misalnya sesuai dengan prosedur protokol kesehatan juga. Jadi suhu badan segala macam, Anda harus wajib memakai masker ya. Kemudian Anda membawa peralatan sendiri, tidak boleh tukar-menukar peralatan tulis ya. Jadi semuanya dibawa. Kemudian Bu Nanda nanti diharapkan membawa laptop ya, atau hanya smartphone saja. Laptop ya, Bu Pak Eko, karena kita nanti ada ujian yang menggunakan perangkat masing-masing ya, untuk menghindari bersentuhan dengan ya perangkat yang ada di kampus. Ya intinya Anda membawa peralatan masing-masing. Masker jangan lupa. Kemudian nanti begitu datang nanti akan screening. Kemudian nanti waktu datang mungkin nanti akan ada pra-assessment dulu sebentar ya. Atau mungkin akan ada informasi sebentar. Nanti sekitar jam 9 mungkin kita akan mulai ujian tertulis ya. Bisa disebutkan nggak kayak gini?
ini Bu, ujian dulu, nanti setelah itu Anda akan diuji oleh asesor masing-masing ya. Asesornya mungkin kita akan bagi setelah ini nanti akan kirim asesornya. Nah nanti kalau sudah selesai Anda tinggal bisa pulang ke rumah masing-masing ya. Nanti hasilnya akan kita sampaikan setelah Anda melakukan uji kompetensi. Nah dari sini mungkin ada pertanyaan dulu ya. Mungkin kalau ada tambahan silakan dari ibu-ibu atau Pak Agus dari LSP. Mungkin saya mau menanya Pak Eko, untuk jadwal tanggal 24 itu sudah dibagikan ke mahasiswa? Maksudnya dia di ruang mana, dengan asesor siapa, itu nanti atau sebelum tanggal 24 Pak Eko? Gimana Bu? Untuk pelaksanaan. Jadwalnya terputus nih. Nanda kedengeran nggak? Kedengeran. Nanda, kalau jadwal untuk pembagian asesor sudah ada tapi belum dibagi karena nunggu pembagian ruangannya. Ruangannya baru di ini Senin ke Pak Joko. Oke. Kurang bagus diterimanya. Jadi mulainya itu mulai ujiannya itu 8.30. Jadi jam 8 itu mulai pre-assessment. Jadi jam 8 sudah siap untuk pre-assessment. Diharapkan kedatangannya sebelum itu karena ada screening dulu. Oke. Sekitar setengah 8. Ujiannya dimulai jam 8.30 ya, Bu Devi? 8.30 ujian. Jam 8 pre-assessment, ya. Berarti sebelum jam 8, 30 menit sebelumnya harus datang lebih awal untuk screening prokes dulu ya? Baik. Tadi Bu Devi, mahasiswa menanyakan terkait dengan modul mereka belum menerima, banyak yang belum menerima. Di sini belum menerima semuanya atau beberapa saja yang belum menerima? Saya belum masuk grup, Bu. Oh, belum masuk. Berarti ada masalah lagi Bu Devi, ada beberapa yang belum masuk grup. Oke, nanti dikoordinasikan lagi Bu Nanda. Ya, ini grupnya dibagi per asesor atau bagaimana Bu Devi? Sebentar, saya tanya Pak. Nanti untuk teknis kita akan coba langsung share ke mahasiswa ya, fixnya seperti apa. Jadi nanti mahasiswa langsung dapat asesornya siapa dan harus datang ke ruangan yang mana. Itu nanti akan dikoordinasikan lagi antara LSP dan penyelenggara uji kompetensinya. Begitu ya Bu Nanda dan Bu Devi sama Pak Eko, Pak Agus juga. Pak Eko masih ada tambahan lagi Pak Eko? Kalau dari saya sementara itu Bu, nanti kita lebih banyak pertanyaan jawab saja ya. Oke, nanti berarti informasi, jadi teman-teman yang masih belum masuk ke grup, karena semua informasi akan masuk ke grup nanti, itu nanti langsung hubungi Pak Eko untuk segera masuk ke grup, jadi tidak terketinggalan informasi sama sekali. Gitu dulu ya. Oke, baik. Ini kayaknya masih pada bingung, jadi saya coba ada share nih di chat. Coba Anda klik, lalu Anda jawab pertanyaannya. Anda klik, nanti akan muncul link. Itu pertanyaan adalah, apa yang Anda pikirkan ketika mendengar uji kompetensi BNSP? Kita coba dulu nih. Anda klik linknya, lalu Anda masukkan 3 kata yang Anda pikirkan ketika mendengar nih ya, bukan mendengar, salah ketik. Uji kompetensi itu apa yang langsung terbayang oleh Anda? Nanti Anda akan masuk, akan terlihat ada kolom 3 sini, misalnya Anda menganggap bahwa uji kompetensi itu adalah kompeten, atau Anda menganggap itu sulit, atau Anda menganggap itu mudah, silakan Anda masukkan, nanti akan tersubmit ke sini. Silakan. Apa sih yang Anda bayangkan ketika berpikir tentang uji kompetensi dari BNSP?
Anda klik di kolom chat linknya, lalu Anda isi. Apa sih yang Anda bayangkan tentang uji kompetensi BNSP ini? Terserah, kata-katanya bebas. Apa yang Anda bayangkan? Silakan. Mohon maaf Bu, linknya nggak muncul di chatnya Bu. Linknya nggak muncul di chat ya? Iya. Ini baru muncul Bu. Baru muncul? Ya, nggak muncul. Nggak muncul? Ini jaringannya nggak bermasalah deh. Halo? Oke, sebentar. Saya stop share dulu ya. Saya juga mendengarnya dari tadi, mengikuti terputus-putus suara Bu Erika, suara Pak Eko, dan kadang-kadang mati. Sudah saya share? Belum? Belum. Belum Bu. Oke, sudah. Silakan. Benar. Silahkan. Apa yang Anda pikirkan? Silakan. Nggak ketahuan kok itu tulisan siapa. Jadi kalau kesahnya silakan dituliskan di situ. Nggak ketahuan. Itu masukannya siapa itu tidak terlihat. Pusing. Susah, sulit, bingung, kompeten. Mudah, pusing. Ayo. Yang lain, kita tunggu. Keluh kesahnya silakan tuliskan dulu di sini. Takut nggak lulus? Serem Bu, serem Bu itu apa? Oh serem Bu. Pusing. Sulit, menegangkan, keterampilan, dakdikduk. Ayo lanjut baru 9 input yang masuk. Silakan. Ini ada yang ribet juga nih Bu Erika. Ribet. Iya, ini masih masuk terus nih. Kaget. Menegangkan. Ini kalau Anda lihat di layar, itu yang hurufnya paling besar, itu menandakan inputan paling banyak. Semakin COVID besar enggak? fontnya, COVID enggak? semakin besar fontnya, itu menandakan semakin banyak yang menuliskan kata itu. Dan sejauh ini, yang paling banyak itu adalah kata bingung nih, sepertinya Bu Nanda sama Pak Agus. Angel berarti bingung kan ada yang belum tahu ya. Nah, bisa disampaikan nih apa? Nah, betul Pak Eko, itu tujuannya. Kita menjawab kebingungannya kusut. Apanya yang kusut? COVID, apa COVID? COVID jadi enggak, oh kita tetap ada COVID pun tetap lanjut. Panik duluan, dapat sertifikat, amin. Tegang, jangan tegang ya. Biasanya kalau semakin tegang itu isi kepala tuh udah hilang duluan. Bingung materinya, takut asesornya galak. Nanti mungkin kita coba bisa digambarkan ya, Bu Nanda ya, bahwa asesor itu sebenarnya cuma pasif ya, duduk mendengarkan, jadi nggak akan galak sih. Karena kita juga ini kayaknya ada persepsi salah nih. Jadi jangan membayangkan asesor itu sebagai seorang dosen ya. Asesor itu berbeda dengan dosen. Oke, mungkin jadi mungkin waktu beda ininya ya. Nah, ini sambil kita coba bahas nih semua kata-kata yang masuk, itu nanti kita coba nih lihat per kata ya Pak ya. Pak Eko, Bu Nanda, Pak Agus, Bu Devi, sama Bu Mona juga. Ini dari mana kita mulainya ya? Banyak banget yang masuk. Terus dibilang bingung. Nah, karena banyak paling besar itu adalah bingung, jadi nanti kita akan coba ada penjelasan dari Bu Nanda nanti yang akan menjelaskan polanya seperti apa. Mudah-mudahan itu bisa mengurangi kebingungan dari teman-teman semua. Kemudian tegang, jangan tegang dulu. Karena kalau tegang itu biasanya apa yang udah kita pelajari itu hilang. Lalu ada mudah-mudahan lulus, amin. Dapat sertifikat, amin. Panik duluan. Ini makanya kita buat kegiatan Sabtu ini itu untuk mengurangi kepanikan, mengurangi kusutnya, mengurangi deg-degannya, dan mengurangi ketegangan, ketakutan, dan panik ini supaya Anda bisa lebih siap. Kalau sulit atau tidak, itu tergantung dari persiapan ya. Nanti akan dijelaskan oleh Bu Nanda, modelnya akan seperti apa. Bingung materinya nanti akan di-share oleh Pak Eko. Materi tidak akan keluar dari modul yang sudah di-share. Tapi nggak usah. Bu Devi, boleh di-mute Bu Devi. Apa?
kalau misalnya tadi sampai mana tuh kan, saya lupa ngomongnya. Bingung belajarnya apa? Modulnya itu sudah di-share dengan oleh LSP, sehingga Anda cukup pelajari itu saja. Tadi seperti saya sampaikan, Anda baca sekilas atau Anda baca teliti, nggak usah dihafalin semuanya, karena isinya itu logik kok, bisa dipikirkan dengan logika. Dan juga Anda kerjakan latihannya. Kalau Anda kerjakan latihan sambil belajar kan bisa buka modulnya ya, jadi bisa sambil nyontek. Mudah? Apa nih? Tertekan? Jangan merasa tertekan. Coba flow, kalau Anda sudah persiapan baik, itu mudah-mudahan rasa tertekannya bisa berkurang. Mudah-mudahan setelah penjelasan ini Anda akan merasa sekarang sih biasa aja, mantap. Dan keterampilannya bagus, kemahirannya makin baik. Nah ini juga ada nih, belum ada gambaran. Itu makanya kita akan kasih gambaran. Kira-kira itu ya, ini ya bisalah kira-kira menjawab beberapa apa yang Anda pikirkan tadi, sehingga mudah-mudahan kita bisa memanfaatkan sesi ini, sebaik-baiknya, tanya yang belum jelas, sehingga nanti ketika uji kom minggu depan Anda sudah lebih siap. Itu dulu dari saya. Sekarang saya serahkan lagi ke Bu Nanda. Silakan Bu Nanda. Oke, baik Bu Erika. Terima kasih. Di sini sudah banyak dosen yang mensupport Anda. Ada Bu Devi, ada Pak Eko, dan ada Bu Mona. Terima kasih waktunya. Dan terakhir ada Bu Iin yang sudah bergabung. Terima kasih Bu Iin. Mungkin bisa memberikan semangat kepada teman-teman kita dual sistem yang Sabtu depan sudah dilakukan uji kom, dan Ketua LSP sendiri Pak Eko, Pak Agus. Terima kasih kepada teman-teman juga semuanya sudah menyempatkan waktunya, dan dengan adanya uji kom kami berharap dengan adanya matrikulasi ini, kami berharap nantinya yang bingung menjadi tidak bingung lagi, yang takut menjadi tidak takut lagi, yang hal-hal yang Anda pikirkan itu tidak seperti yang akan terjadi. Jadi kebanyakan tadi saya lihat takut, ribet, asesornya yang galak, dan nanti mencoba mencari asesornya yang tidak galak ya, Bu Devi, sebagai manajer sertifikasi. Yang mana tuh kriteria galak sama enggak? Iya. Saya nggak tahu definisi galak itu seperti apa. Dan sebenarnya sih dosen-dosen logistik semuanya baik-baik ya. Jadi Anda tenang-tenang aja, jangan grogi seperti yang dijelaskan Bu Erika. Ini sebenarnya tidak menakutkan, cuma gaungnya aja kelihatan, oh tahun lalu banyak yang nggak lulus, tahun lalu bilangnya banyak soalnya sulit, susah untuk lulus. Nah, mungkin untuk menjawab kegalauan Anda, mungkin ada sedikit yang bisa saya jelaskan. Semoga ini membantu. Oke. Nah, sebenarnya tips lulus untuk uji kom itu adalah apa kira-kira tips lulus untuk uji kom? Ada yang mau menjawab tips lulus kira-kira apa ya tips lulus untuk uji kom? Untuk lulus ya. Nilainya bagus, Bu. Nilainya bagus, ya. Soal dijawab dengan benar semuanya. Ya. Yakin dalam mengerjakan. Kenapa? Yakin. Oh, yakin. Nah, itu penting. Yakin dulu. Nah, saat ini saya ngerasanya Anda datang ke matrikulasi ini banyak yang nggak yakin, banyak yang nggak bingung. Banyak yang bingung ya, banyak yang nggak yakin, banyak bingung, atau malah ya udah jalanin aja, lulus dan kompeten atau tidak kompeten, lulus atau tidak lulus, ya udah kita serahkan aja kepada yang di atas gitu ya. Nggak seperti itu juga, kita harus berusaha. Nah, sebenarnya ada sedikit ya
sedikit aja yang tips untuk lulus, ya pastinya ya kalau menjawab dengan benar semuanya. Nah, ini usaha untuk lulus ya. Mungkin lebih ke usaha ya, tips untuk lulus. Yang pertama pastinya adalah download modul yang akan diberikan oleh LSP. Di situ sudah ada informasi atau materi yang nanti materi tersebutlah yang akan kita ujikan di hari Sabtu. Nah, di situ ada 9 unit kompetensi yang merupakan unit kompetensi dari warehouse supervisor. Kemudian pastinya setelah download jangan di-save aja. Anda buka, Anda pelajari. Ya, Anda pelajari. Oh, tadi Mainar bilangnya seminggu kayaknya nggak cukup, Bu, gitu ya. Intinya kalau untuk mempersiapkan diri ini atau untuk membaca suatu materi atau niat kita seminggu, 1 hari, 1 tahun itu sama saja. Anda akan membacanya mungkin dekat-dekat mau ujian. Jadi nggak masalah baru 1 minggu, nggak ada bedanya kalau kami memberikannya 1 tahun, 6 bulan ya. Yang penting Anda pelajari dulu, jangan pikirkan Anda harus lulus, atau saya gagal nggak ya nanti, jangan dipikirkan dulu, dipelajari dulu. Kemudian ya siapkan diri, pastinya banyak-banyak berdoa, mempelajarinya lebih lebih serius, jangan pasrah duluan, ya udah nanti asal-asal menjawab saja, dan Anda tidak mengharapkan kelulusan, nah itu jangan disingkirkan dulu. Pokoknya pasang niat dulu, saya bisa mengerjakan dan saya menginginkan untuk lulus. Kemudian pada saat hari H-nya jangan grogi, jangan deg-degan. Tadi juga saya lihat apa sih yang ada di benak Anda pada saat mendengarkan uji kom itu deg-degan. Deg-degannya mungkin karena Anda terbebani harus lulus. Sebenarnya jangan dibebani dulu harus lulus, tapi kita kerjakan dulu prosesnya dan hasil itu nanti adalah yang terakhir dan pastinya kita berharap semoga semuanya lulus. Ya, semoga semuanya lulus. Nah, untuk memastikan itu perlu kami informasikan dari ini sudah uji kom ketiga. Uji kom yang ketiga yang diadakan oleh LSP untuk prodi MLIE itu peningkatan jumlah kelulusan itu meningkat dari tahun ke tahun. Ya, jadi tahun lalu bisa kami beritahukan kalau dari bisa dibantu datanya Bu Devi dari yang ikut lanjut ke tahap lisan berapa orang Bu Devi dan lulus berapa orang? Atau Pak Eko, Bu Devi? Ya. Kemarin yang ikut berapa orang Bu Devi yang ke tahap 37. 37 yang daftar. Oke. Yang ikut 34, yang lulus ya 34. Ya, tuh. Dan dari tahun ke tahun angka peningkatannya semakin membaik. Berarti Anda jangan putus harapan dulu. Anda bisa, kami yakin Anda bisa untuk melewati proses ini dan mendapatkan hasil yang terbaik. Oke, supaya tidak bingung, ini saya bukan memberikan bocoran, tapi lebih memberikan bagaimana sih uji kom itu pelaksanaannya. Tadi juga sudah sedikit dijelaskan oleh Bu Erika dan Pak Eko, juga Bu Devi. Oke, sebenarnya lebih gampang dari ujian komprehensif ya. Cuma untuk dual sistem kami kasih ringanan, tidak ujian komprehensif. Kalau ujian komprehensif itu semua materi dari semester 1 sampai semester terakhir itu perlu Anda pelajari. Nah, sementara untuk uji kom ini Anda bisa mempersiapkan
diri dengan sudah ada sudah ada panduannya di SKKNI, nanti juga akan kami share. Itu ada 9 unit kompetensi. Jadi dari unit-unit kompetensi ini Anda sudah bisa mempersiapkan diri, dan kami juga sudah membantu dengan modul yang akan nanti diberikan. Nah, Anda cukup membaca modul tersebut, dipelajari, dan terkait dengan 9 unit kompetensi ini. Nah, kemudian ujiannya ada dalam 2 bentuk. Yang pertama adalah ujian tertulis, kemudian ujian lisan. Untuk ujian tertulis sendiri itu waktunya 60 menit, sedangkan untuk ujian lisan itu bukan masing-masing, totalnya dari setiap asesor dengan 6 asesi itu adalah 60 menit. Nah, untuk tertulis sendiri itu tidak akan jauh, tidak akan kemana-mana materinya yang akan diujikan, itu berangkat dari yang modul yang terdapat 9 unit kompetensi ini. Nah, kalau Anda sudah membaca, sebelumnya Anda sudah tahu 9 unit kompetensi ini apa saja? Ini sudah Anda pernah download? Nah, standar dari 9 unit kompetensi ini kita ambil dari SKKNI nomor 94 tahun 2019. Nah, ini sudah disahkan oleh BNSP dan bisa dilakukan uji kompetensi. Dan kami mengambilnya dari SKKNI. Soal-soalnya berdasarkan dari SKKNI ini. Nah, unit kompetensinya apa saja? Yang pertama yaitu sebenarnya dari 9 unit ini sudah Anda pelajari dari semester 1 sampai semester 5. Dan untuk yang pertama itu adalah mengelola pengiriman barang, muatan atau kargo, kemudian menggunakan sistem untuk mengelola stok, kemudian yang ketiga memantau fasilitas penyimpanan, yang keempat melakukan proses induksi, kemudian yang kelima memimpin tim atau kelompok kerja. Yang keenam, mengkonsolidasikan pengiriman. Yang ketujuh, mengumpulkan, menganalisa data dan informasi tempat kerja. Kemudian, tujuh, 8 di sini sama. Yang 8, mengumpulkan, menganalisa data informasi tempat kerja, kemudian melaksanakan, memantau prosedur kesehatan dan keselamatan kerja atau K3. Nah, masing-masing unit ini Anda akan mendapatkan materinya yang ada di modul yang akan dibagikan. Jadi yang penting adalah Anda perlu sekali untuk membaca modul yang sudah dibagikan. Jadi Anda tidak perlu membaca yang semua materi lagi, kita sudah bantu, sudah kita gabungkan, sudah kita persiapkan dalam satu modul yang ada 9 unit kompetensinya. Nah, tadi yang kami jelaskan ada 2 cara pengujian. Yang pertama adalah lisan, lisan dan tertulis. Nah, untuk tertulis sendiri, ini juga mudah dalam bentuk pilihan ganda. Ada 60 butir soal, dengan lama pengerjaannya adalah 60 menit. Sedangkan lisan nanti Anda akan diberikan pertanyaan oleh asesor yang harus Anda jawab. Nah, ini tahapan pelaksanaan uji kom. Di tahapan pertama pastinya Anda sudah mendaftar, kemudian nanti Anda akan diberikan jadwal uji kom offline yang di tanggal 24 April 2021. Kemudian nanti juga akan Anda menerima modul warehouse supervisor dari LSP dalam bentuk soft copy. Di situ ada
terkait dengan ada informasi itu berisi tentang materi-materi unit-unit kompetensi, kemudian ada contoh-contoh soalnya. Kemudian hari ini akan kami memberikan matrikulasi. Matrikulasi mungkin lebih menggambarkan, bukan menjelaskan seperti mata kuliah, tapi bagaimana mempersiapkan diri untuk uji kom ini, kemudian pelaksanaan uji kom dan pemberitahuan keputusan uji kom. Pemberitahuan ini akan langsung diumumkan pada saat selesai uji kom, yaitu pemberitahuannya untuk yang resmi nanti melalui webnya LSP, tapi untuk dari asesornya itu langsung di hari H-nya setelah Anda melaksanakan uji kom. Jadi pada saat hari Sabtu setelah Anda menyelesaikan ujian lisan dan ujian tertulis, itu akan langsung diumumkan Anda kompeten atau lulus atau belum kompeten atau tidak lulus. Nah, mungkin kami akan memberikan sedikit berita bagus kali ya, berita bagus atau berita yang bisa menyemangati Anda. Jadi untuk ujian ini tidak disyaratkan harus 100% benar semuanya, tapi ada standar penilaian. Di sini kita mengambil rata-rata akhir nilai dikatakan lulus itu adalah 56 atau dari APP-nya itu nilainya C sudah bisa dinyatakan lulus untuk uji kom ini. Jadi mungkin saya rasa dari informasi tahun-tahun sebelumnya kalau untuk uji kom itu harus benar jawabannya 100%. Nah, itu dibutuhkan sebenarnya ya dari awal benar seperti itu, tapi nantinya kita akan butuh penyesuaian, tidak memungkinkan untuk yang 100% benar sehingga diambil keputusan ternyata dengan 56 itu nilai 56, batas 56 itu sudah bisa memenuhi standar-standar untuk dinyatakan lulus uji kompetensinya. Nah, jadi mungkin saya rasa tadi yang deg-degan, takut, mungkin terbebani dengan pernyataan 100% gitu ya, atau nilainya 100. Ya, mungkin langsung, ya mana mungkin saya bisa lulus kalau nilainya semuanya harus benar gitu ya. Nah, mungkin tidak ada yang tidak mungkin, cuma ya dari yang kita lihat ujian-ujian itu kan nggak semuanya bisa 100%, apalagi Anda bilang persiapannya hanya 1 minggu gitu ya. Nah, sebenarnya kami sudah memberikan beberapa beberapa persiapan seperti modul dan saat ini matrikulasi supaya Anda lebih mantap untuk uji komnya di hari Sabtu. Nah, mungkin untuk selanjutnya kita lebih banyak diskusi terbuka, apa yang Anda tanyakan, apa yang Anda nggak paham, kemudian bagaimana kiat untuk supaya nggak grogi nantinya dan mendapatkan nilai yang terbaik, hasil yang terbaik pada saat pengumuman uji kom. Mungkin itu saja dari saya. Bisa dikembalikan ke Bu Erika. Baik, terima kasih Bu Nanda. Ini sebelum kita mulai lagi tanya jawabnya, saya mau menunjukkan beberapa hal dulu. Ini tadi ya kita sempat sampaikan bahwa ada yang nanya kemarin bahwa ini syarat untuk ambil SKTL itu harus lulus ya. Saya bilang bahwa bukan, tapi mengikuti sertifikasi. Cuma akan sangat sayang sekali kalau Anda itu, oh ya udah yang penting ikut gitu. Nah, udah datang ke kampus, ngerjain, tapi hasilnya enggak lulus, itu kan sangat sayang sekali ya. Kesempatannya itu jangan sampai tertinggal. Jangan sampai Anda menyesal. Ini saya mau share, ini saya berdasarkan data ya. Jadi nih bayangannya adalah ini nanti yang, ini milik kakak tingkat Anda, ini nanti yang akan Anda dapatkan ketika lulus dari uji kompetensi. Saya perbesar sedikit di sini. Nanti ini bentuk sertifikasi seperti ini, ada lambang Garudanya,
Artinya bukan APP yang mengeluarkan sertifikat, tapi sertifikat dikeluarkan oleh lembaga tingkat nasional, lembaga resmi pemerintah, yaitu Badan Nasional Sertifikasi Profesi. Ada namanya di sini, kemudian bidangnya logistik, kualifikasinya adalah supervisor pergudangan. Ini yang akan sangat sayang banget kalau sampai nggak dapet. Dan sebagai perbandingan bahwa di sini ada kita fasilitasi dengan modul, dengan kemudahan tadi bahwa oh ternyata untuk lulus itu nggak harus 100, tapi dapat nilai C pun itu sudah bisa dianggap lulus. Artinya ini kan sudah merupakan kemudahan yang sangat-sangat luar biasa, yang sangat sayang sekali untuk dilewatkan. Kalau kita bandingkan, tadi kalau Pak Agus sampaikan bahwa yang kita sampaikan adalah gratis, fasilitas dari APP. Kalau Anda lihat di luar sana, ini saya coba googling untuk sertifikasi warehouse supervisor di lembaga lain di luar APP. Anda lihat biayanya di sini 4,5 juta. Kita lihat di website lain 4,5 juta. Di website lain juga 4,5 juta. Artinya rata-rata di luar sana untuk mendapatkan sertifikasi seperti ini, Anda harus mengeluarkan 4,5 juta rupiah. Kan karena Anda sudah 3 tahun belajar di logistik, artinya Anda sebenarnya nggak butuh training lagi. Materinya Anda sudah kuasai semua. Tinggal bagaimana mempersiapkan lagi dengan materi yang lebih pas dengan unit kompetensi, yaitu dengan mempelajari modul. Anda bisa mendapatkan sertifikasi kompetensi ini dengan kerja dulu, belajar, persiapan yang sangat baik, sehingga Anda bisa mendapatkan sertifikasi nasional seperti ini. Kalau di luar tadi sayang ya 4,5 juta hanya untuk mendapatkan lembar kompetensi ini. Sedangkan Anda bisa mendapatkan ini secara gratis di APP. Jadi sangat sayang sekali kalau sampai dilewatkan. Itu dari tambahan dari saya. Tadi dari Bu In mungkin ada yang mau dijelaskan sedikit Bu tentang pelaksanaan uji kompetensinya nanti? Iya, sebenarnya barusan saya mau tunjukin itu Bu Erika, tunjukin sertifikat saya, cuman udah muncul dulu. Jadi oke. Nah itulah ya, teman-teman sekalian sebenarnya banyak sekali manfaatnya dari sertifikat kompetensi ini, gitu ya. Jadi pada saat misalkan Anda melamar pekerjaan ke sebuah perusahaan, tentu akan lebih ya. Oke. Ada yang ini. Ada yang apa namanya unmute. Sudah Bu, silakan. Bu In masih di mute? Bu In di mute Bu. Saya yang mute ya. Ya, jadi gitu teman-teman. Jadi misalkan kalau nanti Anda melamar pekerjaan ke sebuah perusahaan, tentu ini akan menjadi nilai plus buat Anda dibandingkan mungkin rekan-rekan yang lain yang mendaftar di posisi yang sama. Nah, tapi dia nggak punya kompetensi ini. Tentu orang akan lebih mempertimbangkan gitu ya. Nah, sementara di sisi lain kita dapatinnya gratis ya. Tadi Bu Erika sudah sampaikan ini lumayan gitu ya. Tadi saya udah mau nunjukin nih kayak gini ya. Pasti akan bangga lah kita punya sertifikat dengan berlogo Garuda gitu. Tapi Bu Erika udah ini duluan ya. Nah mengenai teknis, saya rasa tadi kan Bu Nanda sudah menyampaikan ya paling nanti pada saat Anda melakukan apa namanya, terutama untuk pada saat wawancara atau tes lisan di situ ya usahakanlah Anda benar-benar mengeksplor pengetahuan yang Anda miliki selama pembelajaran di APP ini ya terkait dengan warehouse supervisor ini. Apa sih yang paling Anda harus kuasai adalah SKKNI-nya. Jadi untuk 9 unit kompetensi ini benar-benar pahami itu karena tidak jauh dari situ. Kemudian Anda juga harus bisa meramalkan kira-kira nih dari masing-masing kriteria unjuk kerja ini bakalan ditanya-tanya apa aja. Galilah seputar KUK itu. Jadi kira-kira ditanya apa, tidak akan jauh-jauh kok. Pertanyaannya paling ke situ. Jadi nanti Anda akan diminta mungkin menganalisa gitu ya dari sebuah, karena kita tidak bisa praktek langsung ya, paling Anda akan diminta menganalisa mungkin dari video-video. Nah seperti apa sih dilihat dari 9 unit ini. Ya saya rasa mungkin itu aja ya Bu Erika tambahannya.
Masih di mute Bu Erika. Baik, terima kasih Bu Iin untuk tambahannya tadi. Ini untuk selanjutnya boleh kalau misalnya ada pertanyaan dari teman-teman semua? Ada, silakan ditanyakan di sini mumpung ada pihak LSP, lalu ada juga pembuat materi uji kompetensinya. Jika ada yang mau ditanyakan, silakan. Mungkin sambil menunggu bisa saya share dulu bentuk kompetensinya Bu Erika ya. Oh, silakan Bu Nanda. Oke, sebenarnya kalau ini mungkin lebih gampang dari kalau kita melihatnya gampangnya ya Bu Erika ya. Kalau UTS mungkin Anda apa ya kata Bu In tadi memperkirakan yang keluar itu apa sih gitu ya. Nah sekarang kalau sini udah semua gitu ya. Nah tadi saya contohkan untuk unit yang pertama yaitu mengelola pengiriman barang, muatan atau kargo. Nah soalnya nanti itu tidak akan jauh dari kriteria unjuk kerja ini. Jadi kalau di sini unit itu adalah kalau saya bilang adalah sesuatu kalau di sini okupasinya adalah warehouse supervisor, berarti unit-unit itu menggambarkan hal yang harus diketahui, yang harus dipahami oleh seorang warehouse supervisor. Nah, bagaimana mengetahui seorang warehouse supervisor itu mengetahui unit-unitnya? Ya, makanya buktinya adalah dengan sertifikasi profesi ini, gitu ya. Dan yang sebelumnya dilakukan ujian kompetensi. Nah, dari unit-unit tersebut itu ada elemen kompetensi, kemudian ada kriteria unjuk kerjanya. Yang menjadi penilaian adalah dari kriteria unjuk kerja. Nah, di dalam modul nanti yang akan kami bagikan itu semua terkait dengan kriteria unjuk kerja ini ada penjelasannya. Ya, ada informasi apa yang harus dipersiapkan, apa yang harus diketahui. Kalau kita bicara tentang kompetensi, itu ada SKA, yaitu skill, knowledge, dan hanya apa? Attitude. Hanya apa? Attitude. Attitude-nya. Nah, itu semuanya sudah ada di informasi di modul, dan itu bisa Anda pelajari, dan seperti yang Bu Iin bilang tadi, tidak akan jauh-jauh dari di modul itu ya. Jadi ini sudah ada koridornya, yang ini aja yang Anda pelajari. Berbeda halnya dengan kalau kita ujian komprehensif gitu ya. Mungkin karena dual sistem ujian komprehensifnya tidak ada, ya merasa berat sekali untuk mempersiapkan untuk yang uji kom ini. Dan menurut kami waktu 1 minggu itu tidak sudah cukup panjang untuk mempersiapkan diri. Jika Anda benar-benar melakukan yang tadi saya bilang, download, pelajari, persiapkan diri, ya hasilnya mudah-mudahan sesuai dengan prosesnya. Nah, ini juga bisa Anda baca apa saja yang perlu diketahui. Di sini ada beberapa skill-nya, pengetahuan apa yang harus Anda ketahui, kemudian kemampuan apa yang bisa untuk unit ini, kemudian attitude-nya seperti apa. Nah, penilaian juga sudah ada di sini. Nah, ini pengetahuannya. Ternyata untuk unit 1 mengelola barang itu ada terkait dengan K3, ada resiko pengangkatan barang. Nah, kemudian ada bagaimana berbicara tentang SOP, kemudian kita bagaimana tata letaknya, kalau untuk keterampilannya bagaimana berkomunikasi secara efektif. Nah, itu akan kami ujikan dengan 2 cara yang tadi. Ada tertulis dalam bentuk PG, kemudian ada lisan untuk mengetahui yang keterampilannya. Kemudian ada cara bersikap selama uji kom, itu akan menjadi penilaian untuk yang attitude-nya atau sikap. Nah, ini sudah ada semuanya. Kemudian untuk unit yang kedua ada menggunakan sistem untuk mengolah stok, apa aja yang perlu diujikan, di sini juga sudah ada. Nah, sebenarnya tidak ada alasan lagi untuk Anda bingung, takut, atau bagaimana. Yang tadi takut nggak lulus, ya lulus nggak lulus itu
nggak perlu dipikirkan, yang perlu dijalani dulu, dilaksanakan prosesnya dengan baik, nanti kan hasil tidak akan mengkhianati proses gitu ya. Nah, mudah-mudahan lulus semua. Ya mungkin itu dari saya, Bu Erika. Tambahannya mungkin ada tambahan lagi dari Bu Devi, Pak Eko terkait dengan pelaksananya nanti. Ada Bu Mona mungkin juga ada Bu tambahan. Mona. Oke, ini kayak masih belum panas nih, masih hening-hening saja teman-teman juga semua. Mungkin boleh tips sekali ya, sedikit ya, tips. Kalau dari saya nih, tips dari saya, ini juga pengalaman dari beberapa pelaksanaan tahun lalu ya, Bu Nanda dan Bu Yin, Bu Devi sama Bu Mona juga, itu kita berikan waktu untuk per soal, ya Bu Nanda ya, satu soal itu untuk pilihan ganda itu 1 menit kalau tidak salah. Nah, itu tolong manfaatkan sebaik-baiknya. Artinya, jangan langsung pilih A, B, C, next A, B, C, next A, B, C, next baca pelan-pelan. Karena waktunya cukup. Jadi sebagian besar itu 50 soal, 20 menit selesai ya, Bu Nan ya. Itu kan jadi kayak terburu-buru. Padahal kan sebenarnya bisa Anda manfaatkan waktunya semaksimal mungkin. Baca ulang soalnya, baca 2-3 kali pun waktunya akan cukup. Manajemen waktunya. Jadi kita tahu bahwa satu soal itu waktunya sekian, maka manfaatkan sebaik-baiknya, baca lagi. Karena kalau sekali baca takutnya salah pemahaman di awal, salah jawab. Padahal kalau dibaca beberapa kali itu kita bisa tahu jawaban yang benar yang mana. Untuk pilihan ganda sih itu. Terus kemudian untuk yang bagian kedua tadi untuk analisis, bawa catatan boleh Bu Nanda tentang 9 unitnya? 9 unitnya aja. Unit 1, unit 2, unit 3, unit 4 apa? KUK unit besarnya boleh? KUK besarnya mungkin di bawah boleh Bu Erika. Mungkin ini bisa dijelaskan oleh manajer sertifikasinya mungkin ya Bu Erika ya. Oh iya, Bu Devi. Boleh Bu Devi. Untuk pelaksanaan nanti? Kalau modul nggak boleh dibawa ya. Iya, kalau modul nggak. Tapi kalau misalnya boleh dibawa, tapi ketika ujian jangan dibuka, maksudnya seperti itu. Kalau misalnya kompetensinya saja 9 unit itu boleh? Unit kompetensi boleh. Itu masuk di SKKNI. Kalian boleh bawa KNI-nya. Ya, karena ini akan jadi sebagai pointer Anda ketika sebagai ini Bu Dev, supaya jadi poin-poin dalam menganalisis bahwa poin 1 udah masuk, poin 2 udah masuk, poin 3 udah masuk, sebagai pengingat aja sih. Ya, boleh Bu Erika. Ya. Jangan modulnya ya, tapi SKKNI-nya. Nah itu jadi Anda punya punya guidance bahwa ini belum kebahas, ini belum kebahas. Jadi ketika menganalisis Anda bisa menganalisis lebih dalam. Begitu saja. Dari saya cukup Bu Nan, ini tinggal menunggu pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman yang lain nih. Ya mungkin semuanya ya udah magang, ujian kompetensi, daftar seminar gitu ya. Mungkin bayangannya emang kok ribet banget, kok susah banget untuk lulus gitu ya. Sebenarnya kalau dijalani santai saja sih nggak masalah. Gitu. Tapi saya sangat berharap sekali, kami dari Prodi sangat berharap ujiannya dalam bentuk PG, nanti ya jawab aja lah A, B, C, D seperti yang Bu Erika bilang. Tapi perlu Anda ingat tadi yang sudah dilihatkan oleh Bu Erika dan Bu Iin itu untuk ujian ini saja. Nanti kalau Anda diminta untuk melamar pekerjaan, ada nggak selain ijazah yang mendukung, yang membuat pengakuan Anda itu bisa apa gitu ya. Kan kalau saat ini kan ijazah itu nggak bisa memperlihatkan kemampuan Anda ya. Anda mau berdaftar, kemudian Anda bisa apa sih gitu. Anda bisa, saya bisa untuk mengelola barang di gudang Pak. Buktinya apa? Nah, gitu. Buktinya apa? Anda apa bisa memberikan bukti? Ijazah Pak, manajemen pergudangan saya belum bisa. Ya, karena untuk SKKN ini sudah punya ada standarnya dan sudah diakui juga. Sudah diakui beberapa dari yang namanya SKKNI, berarti kan sudah nasional ya, sudah diakui, dan itu bisa menjadi
pembuktian atau pengakuan Anda nanti pada saat melamar pekerjaan. Jadi kami bilang ini sangat sayang sekali kalau Anda tidak mempersiapkan diri dengan sebaik-baiknya, melewatkan kesempatan untuk mendapatkan sertifikasi di mana di luar sana itu membutuhkan 4,5 juta, yang minimal itu 4,5 juta gitu ya. Sementara di sini berapa? 0 rupiah. Ya, Ada bukan Bunda, mempromosikan, ongkos tapi KPP. bagaimana suatu peluang ya, bukan kesempatan ya Bu Erika, kesempatan untuk kami berikan kepada lulusan dari APP. Kalau KPP paling modalnya cuma ongkos KPP aja ya. Dan nggak ada makan siang juga, alhamdulillah puasa, jadi nggak harus nyiapin uang buat makan siang juga. Ya, pastinya jaga kesehatan ya, jaga kesehatan supaya tidak terjadi apa-apa pada saat uji kom, udah deg-degan, lapar, puasa. Nah, mungkin untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Tetap jaga kesehatan dari sekarang. Bu Erika, ada yang boleh bertanya nggak? Silakan Bu In. Oke, nah ini ada satu pertanyaan ya, kayak yang tahun lalu rasanya dilakukan dulu sebelum ujian itu ya atau antigen itu sekarang bagaimana Bu Erika? Itu mungkin LSP yang bisa menjawab ya Bu, apakah memang difasilitasi gitu? Nah, ya. Ini mungkin LSP yang bisa menjawab ya Bu, karena pelaksanaan ada di LSP. Oke, baik. Dari Pak Agus mungkin, Pak Agus? Oke, nanti informasi akan dilanjutkan lewat grup ya mengenai sementara belum. Sementara belum? Sementara belum ada, cuman yang pasti itu screen dulu yang lewat satpam ya, yang suhu, pengecekan suhu dan cuci tangan begitu. Tapi kalau untuk yang seperti yang kemarin pakai rapid, kan kita tahu kalau rapid sekarang udah nggak ini lagi ya, sudah tidak wajib lagi. Kalau rapid, kebanyakan malah antigen. Nah itu kita belum mendapatkan ininya Bu Indrani. Nanti kalau ada nanti pasti diinformasikan lewat grup. Oke, baik. Ya. Baik. Ya, kesempatan kembali saya berikan kepada teman-teman nih yang akan menjadi apa namanya sih? Kalau pelaksana itu calon asesi. Asesi ya, asesi. Kepada asesi nih yang akan diuji kompetensinya silakan. Kalau malu ngetik di chat juga boleh. Izin bertanya Bu. Silakan Dinda. Untuk teknisan ujian lisannya itu tanya jawab seperti wawancara atau jelasnya bagaimana ya Bu? Ya, Bu Nanda? Atau itu bagian dari rahasia ujian? Silakan Bu Nanda. Mungkin saya izin dulu ke manajer sertifikasi atau LSP dulu mungkin, Bu Erika. Boleh diberitahukan atau bagaimana? Yang pengendali kualitas. Bu Erika, mohon maaf, apakah matrikulasi ini merupakan bagian dari pra-assessment? Bukan Bu, pra-assessment nanti ya? ada di asesor masing-masing. Sebenarnya sih nanti sekitar setengah jam ya. Tadi yang seperti disampaikan Bu Devi bahwa kita ada pra-assessment. Bu Devi tadi sudah menyalakan mic, silakan Bu Devi. Pra-assessment-nya setengah jam sebelum ujian, jadi jam 8 Bu Indrani. Tetap ada pra-assessment. Ya. Nanti berarti nanti tentang pelaksanaan pertanyaan Dinda tadi terjawab ketika pra-assessment ya Bu Devi ya? Tidak bisa kita jawab sekarang ya? Iya, di pra-assessment juga dijelaskan sama asesornya bentuk ujiannya seperti apa. Ya, untuk itu kita masih belum bisa jawab Dinda ya, karena ini terkait dengan pelaksanaan ujian sama kayak nanya soal nih sepertinya. Sehingga nanti akan dijelaskannya ketika pra-assessment setengah jam sebelum pelaksanaan ujian. Baik Bu. Betul Dinda, nggak bisa jawab ya? Iya Bu. Silakan yang lain. Ya intinya untuk lisan tidak apa yang dimaksud bukan seperti itu, lebih ke bagaimana kalau analisis yang udah dibuat yang ya. tadi Bu In bilang lebih banyak lebih luas lah ya pengetahuannya sehingga mampu menjawab yang bukan jawaban singkat ya, pastinya lebih ke menganalisa terkait dengan
case atau Bukan pertanyaan diminta dari mendefinisikan lah gitu ya, ya benar. Ya, betul, betul. Itu, kalau itu boleh ya Bu Devi ya? Lebih ke Kalau arah itu boleh ya? bagaimana? Kalau itu boleh dijawab ya Bu Devi. Izin dulu nih sama Bu Devi. Boleh jawab atau enggaknya. Jadi nanti pertanyaan Nah, itu karena lebih seorang supervisor pasti nggak diminta untuk menjelaskan definisi ini apa, enggak. ya benar, Lebih ke arah kita ingin memastikan apakah Anda bisa atau enggak melakukan sebuah pekerjaan itu. Nah, kebetulan karena kita tidak bisa melakukan praktek, jadi kan kita minta Anda menjelaskan seperti apa melakukan pekerjaan tersebut. Nah, itulah. Ya. Jadi intinya dari 9 unit yang kami sampaikan tadi itu adalah unit-unit yang harus Anda kuasai kalau Anda bisa kalau Anda diakui sebagai warehouse supervisor. Adalah hal-hal yang perlu Anda kuasai, Anda lebih ke kalau jadi warehouse supervisor itu Anda bisa apa? Nah, itu 9 unit itu Anda harus bisa melakukan yang kriteria unjuk kerja dari semuanya gitu. Itu Berarti kalau Anda yang mampu. kan ya, kalau yang di multiple choice itu nggak tahu, itu memang tentang pengetahuan banget kalau di multiple choice ya. Jadi Anda tetap harus baca modulnya. Ibu izin bertanya. Ya, silakan Widi. Kan yang unit 2-nya itu ada mengelola stok menggunakan sistem ya, Bu? Kita nanti ada tes menggunakan sistemnya atau secara lisan aja atau gimana, Bu? Secara tertulis aja pertanyaan tentang sistem atau bagaimana, Bu? Tidak ada praktek, Widi. Jadi akan lebih banyak ke lisan atau ke analisis sih. Oke, Karena makasih banyak, Bu. Karena sekarang kenapa tidak kita lakukan praktek? Karena kalau misalnya kita menggunakan praktek, menggunakan sistem itu kan artinya harus menggunakan komputer yang ada di laboratorium. Ketika kita menggunakan komputer di laboratorium, itu bisa jadi satu komputer digunakan beberapa orang. Nah, itu yang kita masih belum berani. Sehingga kita tidak melakukan praktek. Gitu, Baik, Widya. terima kasih banyak. Baik. Ini kayaknya udah inget-inget, SAP masih inget nggak ya? Kayaknya kebayangannya udah ke sana nih. Ngekliknya masih inget nggak ya? Nggak, kita nggak praktek, tapi lebih ke analisis dan penjelasan. Ibu, berarti makanya tadi kita disuruh bawa laptop itu berarti kita PG-nya pakai laptop. Iya, betul. Oke. Bagus. Oke, Maynard. 100 buat Maynard. Ibu izin bertanya, Bu. Silakan Fahmi. Berarti kita udah mempersiapkan bikin PPT kan, Bu? Enggak. Terus untuk pakaian, Bu, gimana, Bu? Pakaian ini siapa nih? LSP mungkin yang boleh bantu menjawab mengenai pakaian? Karena pelaksanaan sertifikasi ada di LSP ya. Jadi sepertinya LSP yang bisa menjawab mengenai pakaian. Mengenai pakaian seperti apa? Disamakan seperti yang sebelum-sebelumnya saja, Bu Erika, jadi hitam putih. Hitam putih. Putih atas bawah hitam. Oke. Hitam putih ya pakaian ya. Ya, ada lagi? Tadi sepertinya ada yang sempat menyalakan mic, kalau dimatikan lagi. Silakan. Saya, Bu. Silakan Wahid. Kira-kira tuh kita harus bawa dokumen apa gitu, Bu? Takutnya kan ada yang ketinggalan terus nggak bisa ikut ujian gitu, Bu. Atau nggak ada. Saya kembalikan ke LSP lagi untuk menjawab teknis pelaksanaan mengenai dokumen yang harus dibawa ketika ujian. Iya, pada dasarnya sih dokumen semua sudah diupload ya, Bu ya. Pada saat Anda mendaftar. Jadi mungkin sebenarnya dokumen terakhir yang diperlukan itu adalah pas foto ya, tapi nanti biasanya diambil pada saat Anda mau mengambil sertifikat, atau mungkin nanti bisa dibawa juga dipersiapkan saja ya untuk sertifikatnya seperti itu. Nah tuh, jangan sampai Anda bawa foto, udah siap-siap bawa foto, terus nggak dapet sertifikat ya. Makanya nih, penting banget nih untuk bisa lulus, supaya foto yang Anda bawa itu nggak sia-sia. Ya, Bu, jangan gitu dong, Bu. Sama ATK ya, jangan lupa. ATK. Bawa sendiri ya, teman. Berarti perlu membawa pas foto dan ATK. Identitas diri apakah diperlukan, Bu Devi, Pak Eko? Ya, saya rasa identitas kan pasti dibawa ya, Bu ya. SIM atau KTP biasanya sih dibawa. Dan kita kan tinggal mencocokkan saja
asesor juga ini kan ya, paham ya, maksudnya ini anak ini siapa kan sudah kenal, saya rasa tidak sedemikian itu ya. Oke. Baik. Sudah menjawab kah? Ya, terima kasih Bu. Baik, Ya, yang lain? mungkin ini Bu Erika untuk laptop, mungkin nggak harus membawa semuanya, jangan ada misalnya mau minjam dulu ke teman-temannya, mungkin nggak, karena untuk tertulis itu dalam satu waktu semuanya serentak bersamaan. Jadi setiap asesi itu harus membawa laptop. Asesi itu Anda ya? Asesi adalah yang diuji, asesor adalah penguji. Jadi Anda bajunya aja di asesi ya, pada saat hari Sabtu jadi asesi. Kalau sekarang sih masih mahasiswa ya. Calon asesi. Calon. Oke, jadi nanti tadi ya, kalau kan tadi ada beberapa pertanyaan yang belum bisa kami jawab ya. Nggak boleh sama Bu Devi, sama manajer sertifikasinya. Jadi kalau ada pertanyaan yang lebih detail, itu nanti ditanyakan pas pra-assessment. Jadi setengah jam sebelum ujian dimulai, nanti Anda akan ketemu sama pengujinya. Nanti pengujinya akan ngejelasin tuh step-stepnya, ngapain aja, kita mau ngapain, itu lebih banyak ditanyakan di situ. Gitu. Ya, silakan ada lagi. Sebentar, mana nih? Siapa? Oh ya, silakan Wahyu. Wahyu Iqbal. Stop kontak nanti kita akan koordinasi dengan tim teknisi. Yang teknisi akan menyediakan untuk stop kontaknya. Nanti dari LSP ya, penyelenggaranya, nanti diingatkan tolong Pak Eko ya, ke teknisinya untuk menyiapkan kalau ada stop kontak. Next, silakan. Waktunya masih banyak, Bu Erika. Iya. Nih, silakan download SKKNI Warehouse Supervisor. Bunda Anda sudah mengirimkan melalui chat, bisa di-download dan mulai bisa dibaca-baca. Iya, informasi modulnya sudah di-share ya. Modul juga sudah di-share, sudah bisa mulai baca-baca, paling nggak dapat gambaran. Gitu. Oke. Silakan. Ada lagi pertanyaan? Halo, udah siap semua nih kayaknya. Ya, siapa Fahmi ya? Ya. Silakan Fahmi. Terkait yang itu Bu, tadi yang awal pembagian asesor itu gimana Bu? Nanti pembagian asesor akan di grup 6 orang ya? 6 orang. Nanti akan infonya di ini ya, di WA ya Bu Devi? Iya, WA grup. Karena ruangannya di sana. Ini saya mohon kepada mahasiswa 2 sistem untuk segera join WA group ya. Tadi dapat info dari admin LSP, ada beberapa yang belum join WA group. Oke, sip. Udah dikirim link invite-nya kan ya? Tinggal diklik, masuk ke grup. Jangan sampai ketinggalan informasi dan jangan sampai Anda kehilangan kesempatan buat dapet si sertifikat berlogo Garuda itu. Itu sangat akan membantu Anda untuk menambah portofolio. Oke, dari semuanya ini sudah siap uji kompetensi kan ya? Jangan sampai nanti kayak tahun kemarin ya. Kita waktu matrikulasi banyak sekali ya yang hadir. Tapi pada saat hari H beberapa yang hadir saja. Dan mungkin karena mereka mungkin kalau tahun lalu banyak yang ngedrop sepertinya. Dan sepertinya tahun ini kita coba agak sedikit ubah ya bentuknya. Dan saya rasa sih akan lebih mudah dilakukan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Ya, betul Bu. Jadi dibuat lebih sederhana. Iya, betul. Silakan. Izin bertanya lagi, Bu. Ya, silakan Dinda. Tipsnya biar nggak panik pada saat menjawab ujian lisan gimana ya, Bu?
Tipsnya tidak panik. Jangan takut sama asesornya pasti yang pertama-tama. Tadi pas kita lihat kita coba lihat lagi ya. Kita coba lihat lagi mana tadi. Sini. Di sini katanya apa nih? Takut asesornya galak. Nah, itu tuh udah bikin panik duluan dan bikin udah nggak jernih lagi ketika mau menjawab pertanyaan. Jadi ya tadi kata Bu Nanda, kita harus prepare persiapan, setelah itu dibawa santai aja. Tapi santainya bukan sekarang ya, santainya nanti kalau udah selesai belajar, udah selesai persiapan, baru ya udahlah kita sudah berusaha sebaik-baiknya, setelahnya ya whatever will be, tapi kita udah siap dulu. Gitu sih, itu cara paling gampang untuk nggak grogi. Mungkin dari yang lain ada tambahan tips nih supaya nggak grogi gimana? Silakan Bu Iin. Supaya nggak grogi, tenang ya, tenang, santai, sabar. Terus gini juga teman-teman, jangan dihafalin. Begitu kita hafalin, hilang sedikit, itu blank biasanya. Tapi kita pahami gitu ya. Apa yang ada di KUK itu ya kebayangin aja proses kerjanya seperti apa. Jadi dibayangkan sebuah proses seperti apa. Jadi jangan dihafalin gitu ya. Kalau dihafalin gitu nanti kesenggol temannya dikit udah hilang itu gitu ya. Nah, tapi kita bayangkanlah step-step di dalam KUK itu kan step-step sebenarnya ya. Oh kayak gini, dibayangkan nggak? Kalau udah kita kebayang tahapannya seperti apa, Anda sambil tidur pun kebawa mimpi, insya Allah. Gitu ya. Ya, mungkin tambahan, ya mungkin Anda mempelajarinya bukan hanya untuk ujian ini saja, tapi memang bekal Anda nanti kalau pada saat bekerja di industri. Saya tuh kalau mau jadi warehouse supervisor, saya tuh harus mampu apa gitu ya. Jadi bukan hanya untuk menghafal demi ujian saja, tapi benar-benar, oh ini saya belum punya ini, berarti saya harus seperti ini. Lebih ditingkatkan kemampuannya, membacanya itu bukan hanya untuk ujian saja, jadi kalau selesai ujian selesai gitu ya, tapi benar-benar untuk, oh saya ingin bekerja di bidang logistik, saya ingin bekerja di bidang warehouse, saya itu harus mampu apa gitu ya. Mungkin itu lebih tidak grogi karena ibaratnya sudah bukan sudah di luar kepala, tapi sudah menyatu dengan diri Anda kalau saya tuh mau jadi ini, saya terus bisa ini, ya udah jadi gampang jadinya untuk menjawab apapun soalnya. Ya, mungkin mempersiapkan diri itu lebih yang utama supaya kita lebih tenang. Tapi kalau Anda tidak mempersiapkan apa-apa, jalanin saja, tapi pada saatnya, oh ujiannya seperti ini, saya takut. Nah, akhirnya kan jadi nggak tenang, jadi panik. Iya. Persiapkan diri dengan baik, baca modul, kerjakan latihan, pahami KUK. Itu intinya ya, Bu Nan. Ya, KUK itulah Anda itu bisa apa kalau pengen menjadi warehouse supervisor. Betul. Baik Bu, makasih ya Bu. Oke, yang lain silakan. Masih Bu, ada? Bertanya. Ya, silakan Urmila. Untuk yang lulus, itu sertifikatnya sampai ke kaminya dalam bentuk soft file atau hard ya, Bu? Ibu manajer sertifikasi? Hard copy. Jadi Anda wajib datang ambil sendiri ke NSP. Kalau misalkan tidak pun harus pakai surat kuasa. Tapi tetap Anda tetap harus ngambil sendiri karena harus menandatangani surat pernyataan pemegang sertifikat ya. Jadi tidak dibagikan secara soft copy tapi hard copy ya. Baik, terima kasih Bu Devi. Cukup jelas Urmila ya? Yes, alhamdulillah semangat semua. Semangat semuanya mau dapat sertifikat untuk bisa membuktikan kompetensi Anda di bidang warehouse supervisor. Silakan yang lain. Tadi yang nanya itu terbatas banget loh. Yang lain-lain belum pada nanya nih yang lain. Silakan. Saya beri kesempatan juga untuk teman-teman yang lain. Udah kerja ya, udah gak pada malu-malu lagi harusnya. Mungkin polling lagi, mungkin Bu R. Bagaimana yang diam mengerti semangat atau tidak? Bu, izin bertanya, Bu. Ya, silakan Fahmi. Saya mungkin mau tanya, Bu, mengenai fungsi sertifikat kan ketika kita udah dapet nih. Terus apakah sertifikat itu
hanya bisa digunakan untuk kita melamar di bidang warehouse kan, karena kita warehouse supervisor, jadi kita di bidang warehouse atau bisa ke bidang lain. Terus di sertifikat itu kan ada terbatas masa berlakunya 3 tahun. Nah, biasanya 3 tahun. Nah, untuk kita melakukan apa sih namanya? Biar diperpanjang itu kita harus ngelakuin ujian lagi atau hanya memperpanjang gitu? Oke, baik. Ini saya share lagi tadi bentuk sertifikasinya seperti apa. Bidangnya adalah bidang logistik. Artinya selama dia ada di bidang logistik, ini masih diakui. Tapi kalau udah pemasaran udah enggak, udah beda ya. Di bidang logistik. Kemudian berlaku 3 tahun, yang kami fasilitasi hanya mahasiswa. Artinya ketika sudah berakhir dan artinya Anda sudah menjadi alumni, kita sudah tidak bisa fasilitasi lagi. Nanti untuk perpanjangan atau relisensi segala macam Anda harus ke LSP lain. Tidak bisa lagi difasilitasi oleh APP. Karena kami hanya bisa mensertifikasi mahasiswa saja. Informasi mengenai perpanjangan dan lain-lain itu harus dicari ke lembaga lain yang juga menerbitkan sertifikasi. Ada tambahan mungkin dari LSP? Iya Bu, betul Bu. Jadi ya Anda harus ke LSPP 3. Apa yang telah disampaikan Bu Erika tadi, ya biasanya sih berbiaya ya untuk LSPP 3 itu. Yang bisa kami berikan hanya status mahasiswa. Setelah tidak status mahasiswa lagi, kita tidak bisa melakukan perpanjangan juga. Begitu Fahmi ya? Berarti untuk perpanjangan kita tes lagi biasanya ya Bu? Di lembaga lain. Oh, di luar LSP, APP. Terima kasih Bu. Baik. Silakan. Kita masih punya waktu setengah jam nih. Masih ada? Cukup nih, sepertinya kah, Bu Nan? Sudah tidak ada pertanyaan lagi, sudah paham sepertinya. Mudah-mudahan membantu ya apa yang kita lakukan sekarang. Tadi kalau di awal bilang banyak bingung, sudah mulai dapat bayangan. Atau mungkin karena Anda belum baca ya. Karena Anda belum baca, nanti Anda baca modulnya, paling tidak punya dapat bayangan. Intinya adalah ada tes tertulis yang diambil dari modul, nanti ada tes untuk analisisnya. Tes untuk analisisnya nanti dalam bentuk lisan, teknisnya seperti apa belum bisa kami sampaikan. Tapi karena tadi sudah disampaikan sedikit oleh Bu Nanda, karena tidak mungkin kita melakukan praktek secara langsung, karena kalau praktek secara langsung kan berarti kan Anda harus memegang alat yang sama, barang yang sama, itu kita masih belum berani ke arah sana. Jadi nanti mungkin dalam bentuk rekaman-rekaman video dan Anda menganalisis hal itu. Gambarnya seperti itu dan analisisnya sebisa mungkin lengkap dari 9 unit yang sudah diberikan di SKKNI tadi. Gambarannya kayak gitu. Ya harusnya sudah punya gambaran besar ya, udah bisa menganalisis dengan baik. Tapi untuk teknis seperti apanya kita nggak bisa jelasin, nanti baru dijelaskan ketika pra-assessment setengah jam sebelum pelaksanaan ujian tertulis dan juga ujian analisis untuk lisannya. Begitu. Ini mahasiswanya sepertinya sudah pada paham semua. Ada tambahan lagi mungkin dari Bu Nanda, Bu Iin, Pak Eko, Bu Devi, Pak Agus, Bu Mona juga. Cukup? Cukup, Bu Erika. Cukup ya. Ya, saya mohon bantuan tadi Pak Agus sepertinya sempat tertinggal sebentar gangguan sinyal. Mungkin boleh Pak Agus memberikan semangat, memberikan penutup juga kegiatan hari ini mengenai pentingnya sertifikasi uji kompetensi dari LSP. Pak Agus, sinyalnya cukup baik kah? Pak Agus? Putus, Bu. Masih putus ya? Oke. Yeah. Terima kasih Pak Gus sudah bersedia hadir untuk pelaksanaan kali ini. Saya hanya bisa memberikan semangat. Harus lulus karena ini bukan buat kami, tapi ini buat Anda. Ya. Kita nggak ada untungnya sama sekali. Ini adalah untungnya untuk Anda semua. Itu saja. Manfaatkan kesempatan ya. Manfaatkan kesempatan gratis loh. Nanti kalau Anda lulus baru disuruh perusahaan, coba dong kamu sertifikasi. Ternyata biaya 4,5 juta kan sayang banget ya. Gitu. Oke. Kita cukupkan saja. Semoga yang hari ini datang, besok hari Sabtu juga datang semuanya.
Tidak ada yang Iya. Harus ikut dong, kan harus ikut uji sertifikasi sebagai syarat untuk pengambilan SKTL. Ya, kalau enggak nanti nggak bisa ambil SKTL. Oke. Bu Nanda, ada tambahan? Cukup Bu Erika, semangat belajar, semangat mempersiapkan diri, semangat untuk lulus. Amin. Bu In, ada tambahan? Cukup Bu Erika. Atau jangan? Sudah tadi banyak. Sudah ya, terima kasih Pak Eko. Ada tambahan? Cukup Bu, sudah. Bu Devi? Sudah, Bu. Cukup ya. Ini Bu Mona sepertinya keluar ya. Oke, Pak Agus. Pak Agus. Pak Agus masih gangguan. Baik, terima kasih teman-teman semua sudah menyediakan waktu hari ini. Materi sudah diberikan oleh LSP. Tadi Anda pelajari unitnya, ada 9 unit, Anda pelajari modulnya, dan yang penting adalah latihan soal. Ada beberapa soal di sana, Anda coba kerjakan sambil buka buku informasinya. Kemudian tadi, jangan dihafal tapi dipahami. Nggak mungkin Anda ngafal modul sebesar itu, tapi Anda pahami, serta Anda bayangkan bagaimana keadaannya, sehingga nanti ketika proses analisis Anda punya bayangan lebih dalam mengenai apa yang seharusnya terjadi. Begitu. Tidak ada? Terima kasih kehadirannya semua, Bu Nanda, Bu Iin, Pak Agus,